Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada setiap kita. Jumpa lagi dengan saya Anton Siswanto. Hari ini saya akan membagikan bagaimana caranya menulis, terutama di dalam hal menerbitkan buku. Saya pribadi telah menulis selama hidup ini 10 buku yang diterbitkan, ratusan renungan, dan ribuan artikel baik di majalah, di surat kabar, di buletin, dan di berbagai penerbitan lainnya. Sombong amat. Saya telah menulis selama kurang lebih 17 tahun. Tahun ini saya berusia 35 tahun. Jadi setengah dari usia saya telah menggunakannya untuk saya berkarya di dalam dunia penulisan. 10 buku yang sudah saya tulis adalah 3 buku pertama berkaitan dengan renungan, yaitu Passion to Your Words, sebuah renungan, buku renungan bagi pemuda remaja. Kemudian saya menulis Passion to Your Words Boys Edition, kumpulan renungan setahun pemuda remaja bagi anak laki-laki. Yang ketiga adalah Passion to Your Words Girls Edition, kumpulan renungan setahun pemuda remaja khusus untuk anak perempuan. Dan kemudian saya juga menulis tetralogi planning, yaitu buku yang keempat adalah Maximum Life with Planning. Buku saya yang kelima adalah Neo Planning, dahsyat dengan otak kanan. Buku saya yang keenam adalah Planning for Your Best Future. Buku saya yang ketujuh adalah Planning for God's Glory. 4 dari seri buku planning ini berbicara tentang bagaimana kita sebagai manusia boleh memiliki kehidupan yang maksimal dengan perencanaan. Ini adalah buku-buku tentang bagaimana kita bisa menolong diri kita sendiri bertumbuh dengan lebih baik, yaitu buku-buku yang berjenis self-help. Kemudian buku saya yang ke-8 adalah buku biografi daripada kisah seorang penatua yang melayani di sebuah gereja di kota Jambi. Namanya adalah Pak Lukasim. Buku ini berjudul Aku Adalah Hamba. Buku saya yang ke-9 adalah buku biografi juga yang menceritakan kisah seorang pelayan Tuhan bernama Bapak Hakuan Kurniawan. Buku ini berjudul Batu Bangunan Menjadi Batu Penjuru, sebuah kisah kehidupan pelayanan. Dan buku saya yang ke-10 adalah berjudul Signaturology and Graphology, dengan 2 rekan saya yang bernama Pendeta Wendy Pratama dan Bapak Aprianto Hamzah. Jadi inilah kurang lebih buku-buku yang sudah saya tuliskan. Tentu saya tidak berbicara tentang artikel dan renungan yang sudah mungkin cukup banyak yang saya tuliskan di dalam kehidupan saya. Tetapi hari ini saya ingin juga men-sharingkan mengapa saya menjadi seorang penulis. Ketika saya waktu masih muda, ya sekarang juga masih muda sih sebenarnya. Nah, waktu itu saya kira-kira 17 tahun yang lalu saya sekolah di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Pada waktu itu saya ditawarkan oleh rekan saya atau kakak tingkat saya untuk menulis di sebuah sarana, yaitu bagaimana sekolah kami dahulu menerbitkan buku renungan yang bernama Buku Renungan Kristal. Dari situlah saya belajar untuk menulis, dan hal tersebut berkembang sampai sekarang. Akhirnya saya menjadi seorang penulis. Penonton yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bicara mengenai penulisan, sebenarnya beban saya adalah, yang pertama, saya ingin membagikan kehidupan saya. Ketika saya menulis, membagikan pikiran saya, perasaan saya, pengalaman saya, dan itu dibaca oleh orang,
dan menjadi manfaat bagi banyak orang, maka itu membuat hati saya bersuka cita. Yang kedua adalah waktu saya menulis, saya ingin membagikan ilmu yang sudah saya miliki. Seorang penulis terkenal bernama Anthony Robbins dalam bukunya Awaken the Giant Within You, dan di dalam buku-buku lainnya, dia pernah menceritakan bahwa penulis itu membagikan ilmu ribuan tahun. Maksudnya apa? Ketika ada seorang yang penulis buku, dia pasti suka membaca buku. Dan buku-buku yang sudah dia baca mungkin cukup banyak. Saya pribadi sudah membaca lebih dari 2000 buku selama hidup saya. Sombong amat. Dan ketika saya membaca buku, saya mendapatkan ilmu. Ketika saya studi, saya mendapatkan ilmu. Dan ilmu itulah yang saya bagi untuk orang-orang yang sudah dan akan membaca buku-buku saya. Dengan demikian, ilmu ribuan tahun itu menjadi berkat bagi orang banyak. Kalau kita perhatikan, di dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah sekolah, ketemu dengan guru. Kita mungkin bisa kok beli buku studi, buku pelajaran. Tetapi kenapa kita perlu belajar dari seorang guru? Karena guru itu merangkumkan semua mata pelajaran, semua bahan yang dia telah pelajari untuk dibagikan dengan lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti kepada murid-murid yang belajar di sekolah, ataupun dosen yang membagikan pelajaran kepada para mahasiswa di kampus. Sama halnya dengan buku. Buku pun menjadi sebuah pembelajaran. Dan yang ketiga adalah ketika saya menulis buku, saya berpikir saya ingin meninggalkan warisan kepada generasi mendatang. Mungkin hidup saya 70, 80 tahun atau mungkin 90 tahun atau mungkin lebih jika Tuhan berkenan. Tetapi ada batasnya saya hidup. Dan semua orang pun ada mempunyai kehidupan dengan waktu yang terbatas. Kita semua manusia yang tidak kekal. Kita bisa suatu hari meninggal dunia. Tapi waktu saya meninggal kelak, saya rindu buku-buku saya dibaca oleh orang dan masih memberkati orang-orang yang membaca dan mempelajari buku-buku yang saya tuliskan. Hari ini juga saya ingin membagikan bagaimana cara kita bisa menulis dan menerbitkan buku. Yang pertama adalah mari kita menulis sesuai topik yang kita senangi dan kita kuasai. Misalnya, saya adalah seorang hamba Tuhan yang mana di sebuah gereja di kota Makassar. Sebagai seorang hamba Tuhan, tentunya saya mempelajari ilmu teologi. Karena itu saya sudah menulis 3 buku mengenai renungan yang berdasar kepada Alkitab untuk dibaca oleh anak muda. Dan kemudian saya memiliki minat yang cukup dalam dengan manajemen. Maka itu saya menulis 4 buku yang berjudul atau mempunyai topik berkaitan dengan planning atau perencanaan kehidupan. Buku-buku saya yang saya tulis mengenai planning sudah 4 buah atau 4 jilid. Dan mungkin akan lebih. Semuanya adalah bicara mengenai bagaimana manusia ketika ingin menggapai kesuksesan atau ketika manusia ingin mengembangkan dirinya, mereka bisa belajar dari buku-buku yang saya tulis mengenai planning. Nah, jadi kalau para penonton sekalian suka dengan topik tertentu atau menguasai topik tertentu, tulislah mengenai hal tersebut. Mungkin Anda yang menonton tayangan ini menyukai mengenai dunia medis, kedokteran. Maka Anda bisa menulis buku tentang dunia kedokteran. Atau kalau Anda menyukai misalnya tentang filsafat, maka tulislah buku yang berkaitan dengan filsafat. Ketika Anda menyukai bidang tertentu dan Anda juga menguasai bidang tertentu, maka Anda akan lebih mudah menuliskannya karena Anda pernah belajar atau setidaknya Anda suka dengan hal tersebut. Jangan menulis untuk topik yang tidak Anda kuasai, maka Anda akan sulit menjadi penulis. Yang kedua adalah tulislah buku sesuai spesifikasi yang Anda inginkan. Di dalam dunia literatur, saya mempelajari sekian belas tahun bahwa ada 4 klasifikasi daripada buku-buku yang ditulis oleh seluruh umat manusia
di muka bumi ini. Jenis yang pertama adalah buku yang mempunyai kualitas yang tinggi, tetapi juga daya jual yang tinggi. Contohnya adalah buku-buku yang populer. Buku-buku yang memang ditulis oleh penulis-penulis yang sudah terkenal. Maka ketika buku itu diterbitkan, banyak sekali orang yang membeli buku tersebut. Dan hal ini tentunya tidak mudah, karena penulis pun perlu membangun reputasi. Saya percaya bahwa ketika ada penulis yang konsisten di dalam kepenulisannya, buku-bukunya semakin lama akan semakin tajam dan semakin laku dan semakin banyak dibeli oleh orang karena bukunya itu bermutu. Kemudian jenis yang kedua adalah buku yang secara kualitas tinggi, tetapi daya beli mungkin tidak setinggi kualitasnya. Misalnya adalah buku-buku akademik. Buku-buku yang ditulis oleh dosen dan yang hanya dibaca oleh para mahasiswa atau mungkin orang yang berminat membaca buku tersebut. Atau misalnya jurnal. Tentu untuk orang-orang yang berkutat di dalam pendidikan tertentu, mereka membaca jurnal, tapi itu pun tidak banyak. Buku jenis ketiga adalah buku yang secara kualitas mungkin biasa saja, tetapi secara daya beli, buku itu menjadi buku yang laku. Misalnya, buku komik, buku novel, buku-buku mungkin yang berisi tentang cerita kartun dan lain sebagainya. Mungkin secara kualitas tidak setinggi kualitas daripada buku yang bersifat akademik. Tetapi buku ini bersifat menghibur, bersifat menolong orang untuk melepas rasa stresnya ketika membaca buku tersebut. Maka buku ini laku, dijual dan dibeli oleh orang banyak. Dan jenis buku yang keempat adalah buku yang secara kualitas biasa-biasa saja dan secara daya beli juga biasa-biasa saja. Tentu buku-buku seperti ini adalah mungkin buku-buku di mana ada penulis yang baru belajar menulis. Kemudian buku-buku ini mungkin kurang dikenal oleh orang banyak, ditulis oleh orang-orang yang kurang dikenal juga, dan lain sebagainya. Tetapkanlah spesifikasi untuk Anda boleh memulai untuk menulis atau menerbitkan buku. Tentu saja kita semua mau menjadi penulis yang bukunya secara kualitas tinggi, tetapi juga mempunyai daya beli yang tinggi. Tetapi kita perlu belajar untuk bisa menjadi seorang penulis seperti itu. Dan yang ketiga adalah yang ingin saya bagikan kepada setiap kita untuk bagaimana kita bisa menulis. Mari kita menulis dengan batas waktu atau deadline. Kadang-kadang saya suka bertemu dengan teman-teman yang mau belajar menulis, dan dia berkata kepada saya, "Bro, saya pengen menulis kayak kamu bro, terbitkan buku." "Oh iya, boleh." Kemudian saya berkata, "Silakan. Kalau perlu, saya juga bisa membantu kamu untuk menulis buku tersebut." Kemudian, ya seperti biasa, untuk orang-orang yang mungkin dia hanya berpikir ingin menulis, tapi tidak mewujudkannya, dia pikir, ya mungkin kapan-kapan saja ya menulis, begitu. Kalau kita tidak menetapkan batas waktu, kapan kita akan menulis, kapan naskah ini rampung, kapan naskah ini bisa dimasukkan ke penerbit untuk diterbitkan, dan kapan buku ini terbit dan kemudian menjadi berkat untuk orang banyak, maka kita akan berhenti sampai mimpi saja. Yaitu bahwa kita memang bermimpi ingin menjadi penulis, tapi kita tidak mau bergerak untuk mewujudkan mimpi tersebut. Karena itu, untuk kita semua yang mau menulis buku, mari kita menetapkan satu batas waktu. Misalnya, 3 bulan lagi saya akan mulai menulis, dan naskah tersebut akan saya tulis dalam waktu 6 bulan. Maka kita mempunyai target untuk kita ukur. Kita memecah waktu tersebut menjadi waktu-waktu yang kita akan susun dan kita khususkan untuk kita mulai menulis. Kita bisa mulai disiplin menulis, misalnya satu hari menulis 10 menit atau 15 menit. Lama-lama juga naskah buku itu akan jadi. Tetapi kalau kita tidak memulai, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi seorang penulis sampai kapanpun. Itu adalah 3 tips yang saya berikan untuk setiap kita yang menonton tayangan ini. Dan nanti di dalam tayangan berikutnya, saya kembali akan membagikan tips-tips yang lain untuk bagaimana kita boleh menuliskan buku. Kiranya video tayangan yang singkat ini menjadi berkat untuk kita sekalian.
Jangan lupa untuk berikan komen, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.